Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo anak-anak kelas 7, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kalian sehat semuanya. Kami dari SMP Negeri 6 Semarang mengucapkan selamat datang kepada kalian semuanya. Dan tak lupa kami mengucapkan selamat bagi kalian yang telah berhasil diterima di SMP Negeri 6 Semarang ini. Anak-anak sekalian, kegiatan awal tahun ajaran baru khususnya bagi kalian kelas 7 diawali dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa disebut dengan MPLS. Pengen tahu kah kalian seperti apa itu? Ya, 3 hari ke depan, mulai hari ini, kalian akan kami ajak untuk mengikuti kegiatan MPLS ini. Dalam kegiatan MPLS ini, kalian akan diberikan berbagai materi tentang yang pertama lingkungan sekolah, kemudian motivasi belajar, kemudian pengenalan para guru dan karyawan SMP Negeri 6 Semarang yang nantinya akan memberikan layanan terbaik bagi kalian selama kalian belajar di SMP Negeri 6 Semarang. Dan hari pertama ini, kalian akan mendapatkan 2 materi. Yang pertama tentang penguatan pendidikan karakter yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Karyati SPD. Yang kedua adalah tentang kegiatan ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Bapak Pambudi SPD. Anak-anak sekalian, kegiatan MPLS ini akan dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Semarang, yaitu Bapak Haji Suparno SPD MPD. Mari kita ikuti bersama kegiatan MPLS pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan SMP Negeri 6, orang tua atau wali murid kelas 7, 8 dan 9, dan panitia MPLS serta anak-anakku kelas 7, 8, dan 9 yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, selamat memasuki tahun pelajaran 2020-2021. Untuk tahun ini kita masih menggunakan pembelajaran secara daring karena kita masih dicoba dengan COVID-19. Khususnya untuk kelas 7, bagi orang tua saya mengucapkan terima kasih dan kepercayaannya
anak-anaknya untuk belajar di SMP Negeri 6. Dan kepada anak-anakku khususnya kelas 7, selamat datang. Mari belajar dengan giat dan semangat agar cita-cita kalian tercapai sehingga dapat bermanfaat untuk keluarga, bangsa, dan negara. Khusus untuk tahun ini, masa pengenalan lingkungan sekolah akan dilakukan secara daring. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, MPLS tahun 2020-2021 di SMP Negeri 6 secara resmi saya buka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa SMP Negeri 6, junjung tinggi panji bangsamu, berlandaskan hatimu yang murni, kokoh berpribadi mandiri. Hai siswa SMP Negeri 6, cerdaskan pikir dan nuranimu, luhur dalam budi pekerti, maju prestasi sejati. SMP Negeri 6, panji-panji bergema selalu. SMP Negeri 6, turut serta membangun bangsa. Hai siswa SMP Negeri 6, junjung tinggi panji bangsamu, berlandaskan hatimu yang murni, kokoh berpribadi mandiri. Hai siswa SMP Negeri 6, cerdaskan pikir dan nuranimu, luhur dalam budi pekerti, maju prestasi sejati. SMP Negeri 6, panji-panji bergema selalu. SMP Negeri 6, turut serta membangun bangsa. Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Sehat semuanya? Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Bu Karyanti, pengampu pelajaran PPKN. Pada kesempatan hari ini, akan memberikan materi tentang PPK. Apa itu PPK? Tahukah anak-anak? Penguatan pendidikan karakter. Dalam penguatan pendidikan karakter di SMP Negeri 6 ini dikembangkan melalui pembiasaan-pembiasaan sehari-hari atau pembiasaan-pembiasaan nilai-nilai keseharian di sekolah. Di sini ada nilai-nilai pokok. Nilai-nilai pokoknya ada 5, yaitu 1. Nilai religius, 2. Nasionalis, 3. Integritas, 4. Gotong royong, dan 5. Mandiri. Karena anak-anak sudah diterima sebagai siswa SMP Negeri 6, kalian nanti begitu masuk pintu gerbang sudah mulai pembiasaan, yaitu pembiasaan salim pagi. Di situ Bapak Ibu guru ada yang piket, istilahnya menyambut kedatangan dari siswa-siswi SMP Negeri 6 dan saling pagi. Karena di SMP Negeri 6 ini dikembangkan juga 6S. Baik anak-anak, untuk itu akan saya jelaskan nilai-nilai keseharian yang dikembangkan. Yang pertama tadi adalah nilai religius.
Anak-anak di SMP Negeri 6 ini sebelum pembelajaran dimulai selalu diawali dengan membaca Asmaul Husna bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non-Islam mengadakan kegiatan doa bersama di ruang yang sudah disediakan. Kemudian untuk siangnya itu ada kegiatan sholat duhur berjamaah dan dilaksanakan di lingkungan sekolah SMP Negeri 6 ini secara bersama-sama. Sedang untuk yang beragama non-Islam juga mengadakan acara sendiri, yaitu doa bersama di tempat yang sudah disediakan. Selain itu anak-anak yang berkaitan dengan religius, itu ada kegiatan hafalan surat-surat pendek, kemudian menyanyikan puji-pujian, ini bagi yang beragama non-Islam atau Kristen Katolik. Kemudian melaksanakan kegiatan peringatan Hari Besar Agama. Berikutnya, nilai yang kedua adalah nasionalis. Contohnya banyak sekali anak-anak, yaitu pelaksanaan upacara rutin tiap hari Senin dan upacara hari-hari besar nasional. Contoh yang lain yang berkaitan dengan nasionalis yaitu pelaksanaan piket pengibaran bendera harian. Jadi setiap pagi diadakan pengibaran bendera dan di sini nanti tiap-tiap kelas mendapatkan giliran piket. Jadi nanti ada jadwal tersendiri. Kelas misalnya kelas 7A mendapatkan giliran hari apa, tanggal berapa hari, nanti ada jadwalnya. Dan untuk yang mendapatkan tugas piket tersebut tentunya harus berangkat lebih awal, ya, sebelum bel masuk berbunyi bendera itu harus sudah dikibarkan. Contoh yang lainnya lagi yaitu penghormatan bendera merah putih sebelum pelaksanaan pembelajaran dimulai, yang dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tidak itu aja anak-anak, tetapi di acara-acara tertentu misalnya rapat pleno, rapat dinas, itu juga didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Inilah bentuk dari wujud sikap nasionalis. Kemudian di jam-jam tertentu juga akan diputarkan lagu-lagu nasional, lagu-lagu daerah. Biasanya ini pada jam istirahat itu ada radio milik SMP Negeri 6, ini nanti dipandu oleh anak-anak juga untuk memutarkan lagu nasional maupun lagu daerah. Contoh yang lainnya lagi, di SMP Negeri 6 ini tiap hari Kamis ada hari atau dikenal dengan Dinten Basa Jawi. Jadi anak-anak di sini dalam komunikasi menggunakan bahasa Jawa yang benar. Ya. Kenapa anak-anak ini dikembangkan? Karena saat ini anak-anak banyak yang kurang paham tentang bahasa Jawa. Oleh karena itu diadakan Hari Bahasa Jawa untuk melatih biar anak-anak atau bapak ibu guru itu bisa berbahasa Jawa dengan baik dan benar. Karena bahasa Jawa ini merupakan kebudayaan yang kita miliki, yang harus kita istilahnya kita lestarikan juga. Anak-anak di SMP Negeri 6 ini juga dikembangkan tentang demokrasi. Contohnya yaitu dalam pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Dalam pemilihan ketua OSIS ini di SMP 6 dilaksanakan seperti benar-benar pelaksanaan pemilu. Anak-anak punya hak untuk memilih. Punya hak untuk memilih dan bebas dan rahasia tentunya.
Dengan tujuan apa? Supaya anak-anak itu paham betul apa toh itu pemilu. Kalau sudah paham, sudah pernah praktek di lingkungan sekolah, tentunya akan tahu nanti kalau sudah dewasa apa toh itu sebenarnya pemilu itu. Nah, ini tujuannya. Kemudian masih ada lagi yaitu nilai integritas. Ini yang berhubungan dengan kejujuran. Di SMP Negeri 6 untuk mengembangkan sikap jujur, di sini juga ada kantin jujur. Anak-anak nanti bisa membeli kebutuhan sekolah, mengambil sendiri, membayar sendiri, kemudian mengambil pengembalian kalau harus kembali uangnya juga sendiri, karena tidak ada yang mengawasi ataupun yang melayani. Selain kantin jujur, di SMP Negeri 6 juga mempunyai koperasi siswa. Karena banyaknya siswa yang di SMP Negeri 6 ini, maka di koperasi siswa ini dikembangkan sikap untuk istilahnya kebiasaan untuk antri, tidak boleh saling menyerobot. Jadi anak-anak nanti kalau mau membeli sesuatu di koperasi sekolah harus antri, harus sabar menanti gilirannya, berjejer. Untuk nilai gotong royong anak-anak di SMP 6 ini sering juga melaksanakan kegiatan kerja bakti. Tentunya kalau kerja bakti kita kerjakan secara bersama-sama, secara gotong royong. Ya. Karena kita ketahui banyak sekali anak-anak yang belum memahami pentingnya hidup sehat. Kadang-kadang membuang sampah sembarangan, asal gitu aja, tidak tahu tempatnya di mana. Oleh karena itu, di SMP Negeri 6 ini mengembangkan program LISA. Siapa yang tahu LISA? LISA itu adalah di sini anak-anak diberi pembiasaan supaya biasa melihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Nah ini, bahkan tiap hari Jumat sebelum pulang sekolah, anak-anak ini diharapkan atau dianjurkan wajib membawa sampah keluar. Dalam artian gini, sebelum pulang harus memungut sampah yang ada di lingkungan SMP Negeri 6 ini untuk dibawa keluar, untuk dibuang di tempatnya. Ya, nanti ada petugas tersendiri yang berdiri di depan pintu gerbang untuk menyiapkan tempat sampah tersebut. Ya. Terus anak-anak membuang di situ, baru boleh keluar dari lingkungan SMP Negeri 6 atau pulang. Kalau belum diizinkan untuk pulang, harus mencari sampah dulu. Kemudian selain itu dikembangkan sikap mandiri. Dengan harapan di sini anak-anak supaya punya sikap mandiri, tanggung jawab. Anak-anak tidak harus selalu tergantung atau bergantung kepada orang lain. Nah ini. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain ya, yang bisa mengembangkan atau menguatkan pendidikan karakter di SMP Negeri 6 ini. Contohnya apa? Kegiatan ekstrakurikuler, kepramukaan, kemudian kegiatan go green. Ya. Semuanya ini untuk apa? Untuk melatih biar anak-anak punya karakter yang baik. Ya. Itulah tadi anak-anak contoh-contoh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan pendidikan karakter agar nantinya anak-anak itu mempunyai karakter yang baik yang bisa dikembangkan dalam kehidupan di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara. Jadi, dari penjelasan ini saya harapkan anak-anak bisa memahami
bisa dijadikan sebagai bahan inspirasi. Oh, ternyata di SMP Negeri 6 itu banyak sekali kegiatan yang bisa menunjang pendidikan karakter. Ternyata bagus ya. Ya, inilah tujuannya seperti itu, biar anak-anak paham ya, pendidikan karakter apa saja yang diterapkan di SMP Negeri 6. Sebenarnya masih banyak lagi kegiatan-kegiatan tersebut. Saya kira cukup sampai di sini anak-anak yang bisa saya sampaikan. Pesan saya, tetap di rumah, tetap belajar, dan jaga kesehatan. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Kita baru ketemu. Pertama-tama kita mari bersyukur kepada Allah SWT yang pagi hari ini kita bisa mengikuti acara MPLS SMP 6 Semarang, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah SMP 6 Semarang, karena kalian baru menjadi warga SMP 6 Semarang. Perkenalkan, saya Pak Pambudi. Di sini saya mengampu mata pelajaran matematika dan disampiri dengan pekerjaannya yaitu sebagai kesiswaan. Anak-anak, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yaitu yang hubungannya dengan ekstrakurikuler di SMP 6. Mengapa di SMP 6 kok ada ekstrakurikuler? Karena SMP 6 sadar bahwa pendidikan itu tidak hanya satu arah yaitu akademis, namun harus ditambah dengan non akademis. Ya, jadi keterampilan, bakat, minat kalian itu nanti akan bisa diasah di SMP 6 ini dengan berbagai cabang ekstrakurikuler. Anak-anakku yang saya sayangi, yang saya cintai, kita belajar itu jangan monoton, ya, harus banyak kreasi, ya, banyak variasi, ya. Karena apa? Nanti kehidupan ke depan itu tidak bisa kita mengandalkan hanya akademis dong, tapi bakat minat kita yang menentukan masa depan kita. Maka SMP 6 itu membuka kesempatan ini yaitu dalam bentuk ekstrakurikuler. Nah, anak-anak sekalian, di dalam menjalani lomba-lomba baik di Kota Semarang, provinsi maupun nasional, itu lomba-lombanya bentuknya ada dua juga, yaitu akademis dan non akademis. Nah, ekstranya juga ada nanti yang akademis maupun non akademis. Misal yang akademis itu seperti bahasa Inggris ada, kemudian KIR, karya ilmiah remaja, ya. Ada lagi yang science, itu untuk yang akademis. Kemudian ada beberapa lagi yang non akademis seperti sepak bola, futsal, ya, pencak silat, menari, BTA, paskibra, kemudian ada silat, ya, masih banyak lagi. Maka kalian nanti ditawarkan atau ditawari dengan hal seperti itu, dan itu nanti menjadi program yang wajib kalian ikuti, ya. Ya, caranya nanti kalian itu dalam memilih ekstrakurikuler itu pasti di sana nanti ada yang diwajibkan untuk kelas 7, 8, 9 itu pramuka harus. Nah, yang lain adalah pilihan. Pilihan itu kalian disuruh memilih
paling sedikit minimal 1 pilihan. Ya, 1 pilihan. Jangan banyak-banyak karena nanti mengganggu jam pelajaran atau mengganggu belajar kalian. Ya, tolong nanti dipilih sesuai dengan bakat minat kalian. Itu cara nanti kita memilih ekstra yang ada di SMP 6. Nah, ekstra di SMP 6 itu cabangnya banyak, terutama adalah cabang-cabang yang memang dilombakan di tingkat kota, di tingkat provinsi maupun nasional. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya hormati, perlu kamu ketahui bahwa ekstrakurikuler di SMP 6 itu sudah banyak membawa kejuaraan-kejuaraan yang membawa nama baik SMP 6. Ya. Jadi tolong nanti kalian kalau sudah masuk di SMP 6 jangan seperti di SD lagi. Karena Anda sudah mulai dewasa, sudah mulai remaja. Ya. Maka kalian nanti dalam memilih, dalam bertindak betul-betul selektif, penuh tanggung jawab. Jadi tolong semua yang ada di SD kamu tinggalkan semua. Ya, anak-anakku sekalian, apa sih yang diraih dari ekstrakurikuler di SMP 6 Semarang? 1. SMP 6 pernah meraih tingkat nasional yaitu atletik. Ya. Atletik tingkat nasional juara 1. Ya. Itu dulu mainnya di Papua. Kemudian futsal. Ya, itu di tingkat kota kita banyak berbicara. Ya. Kemudian sepak bola SMP 6 diperhitungkan di kancah kota Semarang dan nasional. Nah, kemudian pencaksilat itu juga sudah menasional. Ya. Itu banyak capaian-capaian yang dicapai oleh teman-teman kamu, kakak-kakak kamu dalam mengikuti lomba. Itu adalah semua hasil latihan dari ekstra tadi. Jadi tolong ekstra jangan disepelekan, ya. Ekstra itu juga nilai yang menentukan juga di rapot, ya. Dan menentukan kamu apabila kamu nanti banyak piagam, ya, jenjang kamu berikutnya kamu kan sudah enak, sudah banyak piagam. Nah, ya, jadi nanti ekstrakurikuler nanti harinya juga berbeda-beda, ya. Di absen dan seterusnya, tidak sembarangan, tidak seenaknya, ya. Karena SMP 6 ingin sekali murid-muridnya dapat berbicara banyak dalam lomba-lomba yang diadakan oleh tingkat kota, provinsi maupun nasional, ya. Dan itu berkesinambungan untuk cita-cita kamu ke depan. Ya, apabila kamu dapat piagam nasional, kamu mau ke SMA, SMK yang kamu inginkan atau ingini kamu enak masuknya, ya, bisa masuk langsung. Karena SMP 6 banyak yang seperti itu. Ya, seperti Paskibra. Paskibra itu kalau lomba anaknya banyak sekali. Nah, nanti anak yang banyak seperti itu udah dapat piagam semua. Dan akhirnya nanti bisa memilih sekolah-sekolah favorit atau sekolah-sekolah yang diinginkan. Ya lah. Jadi seperti di SMA 3, SMA 1, SMA 5, SMA 2 itu dihuni oleh kakak-kakak kamu yang tidak mengandalkan akademis tapi non akademisnya juga dia lakukan, ya. Jadi tolong, sekali lagi anak-anak sekalian, kamu sudah dewasa, sudah remaja, di SMP kita ini nanti kalian akan dididik, akan digembleng menjadi generasi yang juara, ya. Nah, maka untuk mengakhiri dari makalah ini, maka anak-anak tolong nanti ditirukan, ya. Kalau saya itu yel-yel, umpamanya saya ngomong spesifik, kalian muni jaya, gitu ya. Spesifik, jaya. Spesifik, jaya. Spesifik,
jaya. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP 6 Semarang. Anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, alhamdulillah selesai sudah kegiatan kita pada hari pertama ini. Kalian sudah mendapatkan materi dari Ibu Karyanti dan Bapak Pambudi. Semoga materi yang disampaikan beliau berdua bermanfaat bagi kalian. Bu Hari dari SMP Negeri 6 Semarang mohon undur diri, dan kita akan berjumpa kembali pada besok hari Selasa tanggal 14 Juli 2020. Sampai jumpa besok pagi. Berlandaskan